22 daftar panggil timnas tanpa Alkan Bagot. Antusiasme pendukung timnas untuk memadati Stadion Gelora Bung Karno terganjal mahalnya tiket yang dibanderol PSSI. Timnas U20 sewa pelatih fisik mantan instruktur kebugaran tempur marinir Amerika Serikat. Alkan Bagot merupakan figur penting di lini belakang timnas Indonesia. Namun, jika melihat daftar pemain yang ada nama-nama lain yang bisa menggantikan perannya di lini belakang, Shin Tae-yong masih punya Jordi Amat dan Jay Itzes sebagai pilihan utama. Lalu ada Justin Hubner yang sejauh ini tampil apik bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho juga tampil sangat konsisten sejauh ini. Satu nama yang tidak boleh dilupakan ialah Muhammad Ferrari yang bermain apik di Piala Asia U23 2024 lalu. Timnas Indonesia resmi mengumumkan adanya tambahan pertandingan untuk FIFA Matchday Juni 2024 mendatang. Dengan menghadapi tim asal Afrika, Tanzania, pada 2 Juni 2024 laga kontra Tanzania, timnas Indonesia hanya bertanding di Stadion Madia. Hal ini mengindikasikan bahwa pertandingan ini hanyalah pemanasan sebelum melawan Irak dan Filipina. Kendati begitu, Tanzania tetap tidak bisa diremehkan karena mereka berada di posisi yang lebih tinggi dalam ranking FIFA ketimbang Indonesia. Pada saat ini timnas Indonesia berada di ranking ke-134, sedangkan Tanzania berada di peringkat ke-119 FIFA. Posisi terbaik Tanzania di ranking FIFA adalah mencapai ranking ke-65 yang terjadi pada tahun 1997 silam. Skuad timnas Tanzania pun memiliki banyak pemain yang berkarier secara abroad. Dari 27 pemain, setengahnya berkarier di luar negeri. Di masa lalu, Indonesia dan Tanzania pernah bertemu sekali di Stadion Siliwangi, Bandung pada 1997 silam. Dalam laga itu, skuad Garuda menang dengan skor 3-1 berkat 2 gol dari Kurniawan Dwi Yulianto dan Fakhri Husaini. Timnas Indonesia U20 semakin serius bersiap menuju Pentas Toulon Tournament 2024. Rabu 15 Mei 2024, pasukan Indra Syafri menjalani sesi latihan gym di Empire Fit Club, Jakarta. Timnas Indonesia U20 mendapatkan gemblengan dari mantan instruktur kebugaran tempur marinir Amerika Serikat Alberino Tiwa, pendiri dan CEO Empire Fit Club. Jadi hari ini adalah perkenalan dari latihan yang fokusnya terhadap performa untuk para atlet demi mempersiapkan mereka di lapangan, ujar Alberino Tiwa. Para pemain timnas Indonesia U20 ditempa dengan tujuan menguatkan otot dan membentuk tubuh. Mereka sebagai pesepak bola harus siap sprint hingga bertahan dengan badan. Jadi, kami menyiapkan sesuatu yang fungsional, ungkap Alberino Tiwa yang pindah ke Jakarta itu pada 2015. Jadi, latihannya lebih beda ketimbang konvensional, mungkin dari mesin dan alat-alatnya. Jadi ini fungsional melatih metabolisme dan sedikit kekuatan, jadi strength dan conditioning, terangnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memang ingin para pemain yang nge-gym, tapi bukan fitness biasa, melainkan yang lebih modern demi meningkatkan fisik. Sudah beberapa bulan yang lalu kami ingin penanganan gym, tapi tidak masuk ke gym, yang konvensional tapi lebih ke sport performance yang lebih spesifik, imbuh Indra Syafri. Saya sepakat dengan Coach Alberino Tiwa untuk membantu pelatih fisik buat berkoordinasi dengan Coach Alberino demi meningkatkan performa para pemain. Beliau mantan pelatih marinir Amerika Serikat yang membawa kepelatihan marinir untuk diaplikasikan ke sepak bola, ucap Indra Syafri. Harga tiket timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia naik 100%, supporter pun langsung protes ke PSSI. Antusiasme supporter begitu tinggi untuk berburu tiket. Alhasil mereka berbondong-bondong menyerbu situs-situs resmi penjualan seperti kitagaruda.id dan idbookmishow.com. Akan tetapi, supporter harus kecewa mendapati mahalnya harga tiket. PSSI ternyata membanderol selembar tiket untuk semua kategori lebih mahal hingga 100% dibanding laga kontra timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. Hal itu lantas memicu protes keras dari salah satu kelompok supporter, yakni La Grande Indonesia. Mereka merasa nasionalisme supporter tengah digadaikan oleh PSSI. Permisi PSSI, harga tiket naik 100%, apa nih penyebabnya? Kalau kami boleh tahu, tulis kelompok tersebut di akun Instagram @lagrandeindonesia12, Kamis 16 Mei 2024. Nasionalisme kami terasa digadaikan, tutup kelompok supporter itu. Kelompok tersebut menduga ada beberapa faktor yang menyebabkan harga tiket naik gila-gilaan. Salah satunya PSSI dituding ingin memanfaatkan bangkitnya euforia supporter berkat tren positif timnas Indonesia.
Skuad Garuda sendiri diambang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya butuh 3 poin dari 2 laga tersebut untuk memastikan diri lolos sekaligus merebut tiket otomatis ke Piala Asia 2027 Arab Saudi. Sementara Timnas Indonesia U23 sukses mencetak sejarah dengan menempati posisi 4 Piala Asia U23 2024. Calon lawan Indonesia di babak ketiga. 3 negara kuat calon lawan Indonesia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan kontra Irak atau Filipina untuk mengunci 1 tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga diikuti 18 negara. Sebanyak 18 negara itu dibagi dalam 3 grup, masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Penentuan pot ditentukan dari peringkat FIFA. Berikut ini 3 negara penghuni pot yang jadi calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Korea Selatan. Korsel menempati peringkat 23 dunia dan 3 Asia saat ini. 2. Jepang. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi saat ini, yakni 18. Meski rontok di perempat final Piala Asia 2023, Jepang masih kukuh di posisi teratas. 3. Iran. Tim yang terdaftar sebagai negara Asia Tengah ini menempati peringkat 20 dunia atau kedua di Asia. Resmi 22 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina tanpa Bagot dan Maarten Paes. Menyesuaikan kebutuhan. Hanya 2 kiper yang dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia. Mereka adalah Adi Satrio dan Hernando Ari. Belum ada nama Maarten Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara di belakang ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Itzes, Pratama Arhan, Saine Patiama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Nathan Chuaon. Seperti dugaan, nama Elkan Bagot akhirnya tidak dipanggil ke dalam skuad. Dugaannya, ia sudah membuat Shin Tae-yong marah lantaran tidak merespons panggilan ke Timnas Indonesia. Lalu di tengah ada Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Di depan ada Dimas Derajat, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana, dan Rafael Struijk. Bukan cuma Paes dan Elkan yang absen dari skuad untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Langganan Timnas seperti Witan Sulaman ataupun Mark Klok juga tidak masuk daftar panggil. Di sisi lain, PSSI angkat bicara mengenai Elkan Bagot yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan Timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Kalau saya menyampaikan tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan Timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji. Dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tutur Sumarji.